Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah. Channel ini membahas mengenai seputar penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan artikel jurnal. Bagi teman-teman yang bingung untuk penulisan skripsi dan tesis, dapat melihat channel Megi. Mohon dibantu subscribe, like, dan diberikan komentar. Baik, langsung saja kita masuk ke materi identifikasi masalah penelitian. Mungkin masih banyak yang bingung mengenai identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah penelitian pengertiannya ialah menentukan masalah-masalah penelitian dengan berpedoman kepada sifat masalah penelitian yang terdapat di latar belakang penelitian, lalu dihubungkan dengan hipotesis yang terdapat di bab 2. Untuk menulis identifikasi masalah penelitian harus lebih banyak dari hipotesis yang terdapat di bab 2. Misalnya, hipotesis teman-teman ada 4. Jadi, bikin 6 buah identifikasi masalahnya. Jika ada 10 hipotesis, bikin 12. Bikin 12 identifikasi masalahnya. Untuk menulis identifikasi masalah ini cukup mudah. Teman-teman dapat mengambil sifat masalah penelitian. Jika positif, bikin itu unggul atau baik di variabel X1 nya, dan di variabel Y nya bikin meningkat jika yang positif. Jika ada Z, bikin juga meningkat. Ini tergantung jenis variabel apa yang teman-teman gunakan untuk judul skripsi dan tesis. Teman-teman dapat langsung menggunakan variabel X sebagai kata-kata awal untuk identifikasi masalah. Misalnya X1 teman-teman di sini adalah kepemimpinan. Y-nya ada kinerja. Ini bagi yang menggunakan X dan Y untuk skripsi dan tesisnya. Bikinnya begini, jika sifat masalah penelitian teman-teman itu positif, bikinnya begini, kepemimpinan yang unggul ini positif, telah meningkatkan kinerja pegawai. Meningkatkan ini positif di Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. Seperti itu ya teman-teman, jika menggunakan variabel sebagai awal kata untuk identifikasi masalah. Namun jika teman-teman ingin banyak, bisa menggunakan indikator gitu kan, indikator variabel X1. Misalnya kepemimpinan X1 nya, indikatornya kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang unggul atau baik, kemampuan berkomunikasi yang baik telah meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. Meningkatkan ini positif. Sebaliknya jika negatif, bikin begini, kemampuan berkomunikasi yang buruk negatif, telah menurunkan kinerja pegawai di Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. Kayak gitu aja teman-teman. Jadi awal kata dari identifikasi masalah penelitian itu kita ambil dari variabel X1. Jika banyak X-nya, lanjutkan ke S2 gitu. Yang penting lebih banyak dari identifikasi masalah penelitian. Yang penting semua variabel dituliskan di identifikasi masalah penelitian teman-teman. Sebaliknya, jika ada teman-teman yang menggunakan variabel Z, X, Z, Y untuk skripsi dan tesisnya sebagai judul, nah, yang pertama kita gunakan tetap variabel X, lalu dihubungkan ke variabel Z, lalu ke variabel Y, intervening gitu kan. Itu kan Z itu intervening, bisa juga moderating, tapi kali ini kita bahas intervening. Bikinnya gitu, misalnya X1 nya kepemimpinan.
Z-nya motivasi. Langsung X ke Z baru ke Y nanti. Seperti ini. Kepemimpinan yang unggul, ini yang positif, sifat masalah penelitiannya, telah membangkitkan motivasi kerja pegawai. Membangkitkan positif. Dan menjadikan kinerja pegawai meningkat. Meningkat di sini positif di Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. Sebaliknya jika negatif, kita ganti buruk dan menurun. Seperti ini. Kepemimpinan yang buruk, X-nya kepemimpinan yang buruk, telah menurunkan motivasi kerja pegawai. Menurunkan negatif dan menjadikan kinerja pegawai menurun di Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. Jadi inti dari penjelasan ini, awal katanya itu menggunakan variabel X, lalu dihubungkan ke variabel Y. Ini yang untuk judul skripsi dan tesisnya menggunakan variabel X dan Y. Namun jika ditambah dengan variabel Z, variabel X, Z dan Y untuk judul skripsi dan tesisnya, awal kata tetap X dulu, variabel X, baru ke variabel Z, baru variabel Y. Seperti tadi itu. Nah, demikian teman-teman. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Jika ada teman-teman bingung mengenai penulisan skripsi dan tesis, dapat menuliskan di kolom komentar. Nanti akan Maggie buatkan video terbarunya. Ikuti penjelasan Maggie ini, insya Allah tanpa revisi skripsi dan tesis teman-teman. Baik teman-teman, demikian saja. Semoga bermanfaat. Mohon dibantu like, subscribe, dan diberikan komentar agar channel ini dapat berkembang dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.